Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Posisi siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ziqni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Sebelum dimulai, buka dulu bukunya ya, halaman 194. Sudah? Kita mulai ya. Pembelajaran 4. Beni bertamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga studi tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Nah, di gambar ada Candi Borobudur. Anak-anak sudah pernah ke sana belum? Ya, Candi Borobudur ada di Muntilan, Magelang, dekat Jogja. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut. Nah, gambar Beni sedang difoto. Apa yang dilakukan Beni? Beni sedang berfoto di depan Candi Borobudur. Bagaimana cara melakukannya? Beni meminta tolong pengunjung lain untuk memfoto dirinya. Gurumu akan membacakan teks percakapan. Percakapan Beni bersama orang yang baru dikenal. Dengarkan percakapan teks tersebut. Maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau kita bergantian mengambil fotonya? Ayo berlatih. Sudahkah kamu mendengarkannya? Teks percakapan yang disampaikan gurumu. Buatlah pertanyaan, mintalah temanmu untuk menjawabnya. Contohnya, pertanyaannya, siapa nama pengunjung yang dalam teks percakapan tersebut? Jawabannya, namanya adalah Dev. Jangan lupa, kalau pertanyaan awal kalimat huruf besar diakhiri tanda tanya. Untuk jawaban juga sama, awal kalimat huruf besar, nama orang huruf besar, dan diakhiri tanda titik. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan alat untuk memfoto. Anak-anak pasti tahu ya, alat untuk memfoto itu namanya kamera. Kalau sekarang sudah canggih, bisa menggunakan HP. HP sekarang kameranya bagus-bagus. Yang kedua, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Cara meminta tolong yang baik, anak-anak masih ingat nggak cara yang baik? Dengan kata-kata sopan dan ucapkan kata tolong terlebih dahulu. Nomor 3, siapa yang meminta tolong? Siapa tadi yang minta tolong? Iya, Beni. Yang meminta tolong adalah Beni. Mengapa orang mau menolongnya? Karena tadi
orang tersebut ingin bergantian mengambil fotonya, karena orang itu juga ingin berfoto, jadi dia gantian dengan Benny. Nomor 5, apa yang terjadi setelah berfoto? Setelah berfoto, Benny dan pengunjung lain menjadi teman. Ayo berlatih. Gambar berikut menunjukkan sikap santun, sikap Benny kepada orang lain. Lihatlah dirimu menggunakan bahasa yang santun, bahasa ketika minta tolong. Lakukan bersama teman sebangkumu. Benny dan teman-teman telah selesai mengunjungi Borobudur, kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Benny mengukur panjang kain untuk dibatik. Panjang kain yang dibatik berbeda-beda. Ayo berlatih. Perhatikan data berikut. Data tentang panjang kain untuk membatik. Nah, di sini ada gambar panjang kain teman Benny dan kawan-kawan. Panjang kain Benny ada 140 cm, atau kalau dijadikan meter 1,4 meter. Kain itu 3 meter. 3 meter itu sama dengan 300 cm. Kain dayu 1,4 meter. Kalau dijadikan senti berapa? Ya 140 cm. Kain mei 160 cm. Jika dijadikan meter 1,6 meter. Dan terakhir kain udin ada 2 meter. Jadikan senti berapa? Ayo anak-anak. 2 meter 200 cm. Kerjakan soal berikut. Hitunglah berdasarkan data di atas. Soal nomor 1, berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabung? Hitunglah dalam satuan meter. Baik, Ibu bahas anak-anak. Panjang kain Meli dan Edo ini sama dengan panjang kain Meli ditambah dengan panjang kain Edo. Panjang kain Meli adalah 160 cm dan panjang kain Edo adalah 3 meter. Kita jumlahkan. Di sini satuannya cm, di sini satuannya meter. Dan mintanya kita menghitung dalam satuan meter. Ibu singkat M kecil di sini. Karena di sini satuannya masih satuan sentimeter, ini harus kita ubah ke meter anak-anak. Perlu diingat bahwa panjang 1 cm sama dengan, kalau bentuk pecahan biasa, 1/100 meter sama dengan 0,01 meter. Ini caranya kita bagi 100 anak-anak, boleh dibagi 100. 160 dibagi 100, satuannya sudah ganti ke meter. Jadi meter, meter, meter. Nih sekarang 160 dibagi 100. Cara mudahnya seperti ini, kita coretnya nolnya. 1, 2. 1 bertemu angka di koma. Hasilnya adalah 1,6, satuannya meter. Ditambah 3 meter. Ini sama dengan, ini satuannya sudah meter, meter, meter. Sekarang 1,6 Ibu ajarkan di sini. 1,6 ditambah dengan 3 meter. Ini satuan, ini persepuluhan. Satuan harus lurus satuan, makanya angka 1 di sini lurus dengan angka 3. Selanjutnya kita jumlahkan. Di sini 6, di sini 4. Hasilnya adalah 4,6, satuannya meter. Jadi panjang kain Meli dan Edo adalah 4,6 meter. Soal nomor 2 anak-anak. Setengah kain Benny diberikan kepada Siti. Berapa meter panjang kain Benny dan Dayu? Baik, di sini Ibu gambarkan terlebih dahulu agar mudah. Ini misalkan ini adalah kain Benny, panjang kain Benny ini yang setengah diberikan kepada Siti.
sehingga beni ini tinggal setengahnya saja yang diarsir ibu di sini. Berarti setengah kain beni sama dengan 1 utuh ini dibagi 2. Panjang kain beni 140 cm dibagi 2. Tentu anak-anak bisa 14-nya dibagi 2 dulu. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya masih ada nolnya 1, jadi 70 cm. Ingatkan kembali, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Masih ada 0, 1 di sini kita pindahkan. Sama dengan 70 cm. Sekarang yang ditanyakan adalah panjang kain beni dan dayu. Berarti kita jumlahkan anak-anak. Panjang kain beni 70 cm ditambah panjang kain dayu 1,4. Di sini panjang kain dayu 1,4 meter. Di sini satuannya centimeter, meter, meter. Mintanya tadi kesatuan meter, harus kita ubah dulu anak-anak. Semuanya kesatuan meter, meter, meter. Baru bisa kita jumlahkan. Dari sentimeter ke meter caranya dibagi 100. Seperti ini. Ini kita coret nolnya 1, 2. 1 bertemu angka di koma ditambah 0 di depannya. Sama dengan 0,7 satuannya meter. Ditambah 1,4 meter sama dengan, sekarang berubah di sini 0,7. Di sini angka satuannya 0 per sepuluhannya di sini adalah 7. Berarti di sini 1 0 lurus dengan 1 karena di sini adalah satuan. 4. Baru kita jumlahkan anak-anak di sini. 7 ditambah 4 11. 1 ditulis, 1 disimpan di atas mundur. 0 ditambah 1 1 ditambah 1 2. Tanda komanya kita luruskan. 2,1 sama dengan 2,1 satuannya meter. Jadi panjang kain beni dan dayu adalah 2,1 meter. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Setengah kain beni diberikan kepada Siti. Berapa sentimeter panjang kain Siti dan Udin? Baik, tadi sudah Ibu bahas sebelumnya. Berarti panjang kain Siti sama dengan setengah kain beni. Tadi panjang kain beni adalah 140 cm dibagi berdua. Berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Masih ada nolnya 1, kita pindahkan di sini. Sama dengan 70 cm. Berarti panjang kain Siti 70 cm. Yang ditanyakan panjang kain Siti dan Udin. Berarti kita jumlahkan anak-anak. 70 cm ditambah 2 meter kain Udin di sini 2 meter. Sama dengan titik-titik sentimeter. Mintanya kesatuan sentimeter di sini. Di sini satuannya sentimeter, di sini meter, di sini sentimeter. Harus kita ubah semuanya ke sentimeter anak-anak. Di sini 70 cm kita pindah 70 cm. Sekarang satuan meter harus kita ubah ke sentimeter. Perlu diingat bahwa panjang 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 2 meter langsung saja 200 cm atau 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Ini sama dengan, tinggal kita jumlahkan. Sekarang satuannya sudah cm semua. Kita jumlahkan 70 ditambah dengan 200. Jangan lupa diluruskan satuan dengan satuan seperti ini. 200. Selanjutnya kita jumlahkan. 0 ditambah 0 0. 7 ditambah 0, 7. Ini angka 2. Selanjutnya hasilnya adalah 270, satuannya cm. Jadi panjang kain Siti dan Udin adalah 270 cm. Lanjut ke soal keempat kita. Setengah kain Edo diberikan kepada Lani. Berapa sentimeter panjang kain Lani dan Meli? Baik, di sini Bu gambarkan dulu. Ini adalah kain Edo. Ini kain Edo setengahnya dibagi 2 sama persis. Ini diberikan kepada Lani.
Lani ini mendapat setengah, berarti 1 bagian utuh ini dibagi 2. Yang 1 untuk Edo, 1 bagian untuk Edo, 1 bagian untuk Lani. Yang di sini nih milik Lani, setengah dari Edo. Berarti 1 utuh dibagi 2. Di sini. Nanti pertanyaannya dalam satuan cm anak-anak, maka Ibu ubah ke cm. Panjang kain Lani sama dengan setengah kain Edo, sama dengan kain Edo tadi di sini 3 meter. Kain Edo 3 meter. 3 meter dibagi berdua. Meter ke sentimeter. Anak-anak masih ingat 1 meter 100 cm. 3 meter 300 cm dibagi 2. Itu hasilnya adalah 150 cm. Caranya 30-nya dibagi 2 anak-anak. Ini kalau 3 dibagi 2 tidak habis. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Masih ada nolnya 1 di sini. Kita tulis di sini. Hasilnya 150 cm. Yang ditanyakan adalah panjang kain Lani dan Meli. Kita jumlahkan. 150 cm ditambah kain Meli panjangnya 160 cm. Kita jumlahkan di sini bersusun terlebih dahulu. 150 ditambah 160. Kita jumlahkan di sini. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 6, 11. 1 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. 310, satuannya sudah cm. Jadi panjang kain Lani dan Meli adalah 310 cm. Kain hasil membatik dibawa pulang. Kain batik dijadikan bahan dasar hiasan bingkai foto. Hal ini sebagai pengalamannya di Candi Borobudur. Ayo membaca. Beni menghias bingkai foto dengan kain batik. Coba lakukan seperti Beni, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. 2. Tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. 3. Keringkan bingkai foto yang sudah dilem. Dan keempat, pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar. Nah, ini ada contoh bingkai foto Beni. Foto ketika di Candi Borobudur, bingkainya dihias dengan kain batik. Nah, ini gambar hiasan yang sudah dibingkai dengan batik. Demikian anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya ditulis di buku tugasnya ya. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Jangan lupa belajar dan patuhi perintah orang tuamu. Akhirus salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.